menyampaikan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP tetap akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar hari ini. Padahal rapat atau naskah RKUHP tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil. Naskah RKUHP pun baru bisa diakses oleh publik pada 1 Desember lalu atau kurang dari seminggu sebelum pengesahan. Aksi penolakan RKUHP masih terus digaungkan lewat aksi demonstrasi di mana RKUHP dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial yang bermasalah dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Ya, berikut ini beberapa pasal kontroversi yang masih dimuat dalam RKUHP yang akan disahkan. Di mana ketentuan pidana dituangkan dalam pasal 218, isinya adalah setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 2 menyebutkan bahwa pasal tersebut memberikan pengecualian perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak termasuk kategori penyerangan kehormatan ataupun harkat martabat. Pasal ini merupakan delik aduan. Ya, yang selanjutnya adalah pasal makar, di mana ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI bisa dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Dan selanjutnya adalah penghinaan lembaga negara, di mana draft RKUHP ini juga masih mengatur ancaman pidana bagi penghina lembaga negara seperti DPR hingga Polri. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 349. Pada ayat 1 ini disebutkan bahwa setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan yang menghina kekuasaan umum atau lembaga negara ini dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan. Dan pasal 350 ini menyebutkan bahwa pidana bisa diperberat hingga 2 tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial. Sementara yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP adalah DPR, DPRD, Kejaksaan hingga Polri. Selanjutnya adalah pidana demo tanpa pemberitahuan, di mana draft RKUHP turut memuat ancaman pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Hal ini tercantum dalam pasal 256 yang menyebutkan setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, pasal ini dikritik karena bisa dengan mudah mengkriminalisasi dan juga membungkam kebebasan berpendapat. Selanjutnya adalah terkait berita bohong, di mana RKUHP ini juga mengatur soal penyiaran, penyebar luasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong. Pasal ini dapat menyasar pers ataupun pekerja media. Pada pasal 263 ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebar luaskan berita atau pemberitahuan, padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan, ini berpotensi dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda 500 juta rupiah.
Selanjutnya adalah terkait pidana perzinahan, di mana draft RKUHP juga masih mengatur terkait perzinahan. Ketentuan itu diatur dalam pasal 413 ayat 1 bagian keempat tentang perzinahan, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana. Karena perzinahan dengan pidana penjaranya paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ancaman ini bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan tersebut mengatur pihak yang dapat mengadukan, yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Selanjutnya adalah terkait sebaran ajaran komunis, di mana seseorang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis, Marxisme, dan Leninisme terancam pidana 4 tahun penjara. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 188 tentang tindak pidana terhadap ideologi negara, di mana pada ayat 1 pasal 188 berbunyi setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme di muka umum dengan lisan ataupun tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pada ayat berikutnya, ancaman pidana bisa bertambah hingga 7 tahun jika tindakan penyebaran ajaran tersebut dilakukan dengan tujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Ancaman pidana terhadap pelaku penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme ini bisa terus bertambah hingga 15 tahun jika mengakibatkan kerusuhan dan juga mengakibatkan kematian orang lain. Dan yang terakhir adalah terkait pidana santet. Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 252 ayat 1. Ancaman hukuman pidana bagi pelaku santet mencapai 1,5 tahun. Disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, ataupun penderitaan mental atau fisik seseorang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 4. Dan hukuman menjadi lebih berat jika pelaku menjadikan santet sebagai mata pencaharian. RKUHP menambah hukuman penjara 1/3 dari hukuman semula.